Hari ini akan gue bahas Galbay di pinjol, cairin, lumbung dana, dan pin plus. Bagi teman-teman yang saat ini punya aplikasi ketiga pinjol tersebut, simak sampai selesai, jangan di-skip-skip. Apakah aman kalau kita Galbay di pinjol ini? Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Di sini akan gue bagikan informasinya secara detail agar teman-teman paham, mengerti, dan tahu apa yang Anda harus lakukan ketika teman-teman memiliki aplikasi pinjaman online legal ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, hari ini gua akan membahas pinjol semi legal atau pinjol legal OJK. Sebelum gua masuk ke dalam topik pembahasannya, bagi teman-teman di sini yang belum subscribe, silakan saja langsung subscribe. Yang suka dengan channel ini silakan saja klik tombol like-nya. Bagi teman-teman yang memiliki aplikasi 3 pinjol ini, silakan saja langsung ketikkan dalam komentar. Bagi yang sudah Galbay, coba ketikkan dalam komentar. Gue mau tahu perkembangan informasi yang Anda saat ini alami itu bagaimana, bro? Teman-teman mungkin mengiranya 3 aplikasi pinjol ini adalah pinjol semi legal. Mungkin kalau kata joki begitu ya di luaran ataupun di TikTok. Oh, ini mah pinjol lah semi legal. Ini pinjol legal, bukan pinjol semi legal. Kenapa sih joki pinjol menggunakan kata-kata semi legal? Biar teman-teman bisa dimanfaatkan, biar mereka bisa melakukan penipuan kepada Anda. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi di Indonesia ini pinjol cuma ada 2, legal dan ilegal. Apakah aman kalau kita memiliki ataupun Galbay di 3 aplikasi pinjol, cairin, lumbung dana, dan pin plus? Pinjol, lumbung dana, cairin, dan juga dari pin plus legal. Sekali lagi, legal. Jadi jelas banget, bro, kalau lu punya aplikasi ini itu aman. Kenapa sih gue bilang aman? 1, aplikasinya ini legal. Yang namanya pinjol-pinjol legal atau aplikasi-aplikasi resmi, aplikasi-aplikasi legal, mereka itu tentunya patuh dan tunduk dengan aturan, dengan regulasi di Indonesia ini. Setiap perusahaan-perusahaan pinjol ingin punya aplikasinya, ingin mendaftarkan perusahaannya menjadi legal, tentu mereka aplikasinya harus tunduk dan patuh dengan regulasi OJK dan mengikuti regulasi yang ada di Indonesia ini. Apa saja? Yang pertama adalah aplikasinya ini tidak berbahaya terhadap user, terhadap pengguna. Tidak ada juga spyware, tidak ada juga malware, tidak ada kode-kode yang berbahaya. Kalau semuanya itu aman-aman aja, baru mereka menjadi legal. Makanya aplikasi-aplikasi pinjol legal, mereka aplikasinya tidak ada namanya akses kontak, log panggilan, dan juga galeri, dan juga log SMS. Nggak ada mereka, bro. Makanya DC-DC dari pinjol legal OJK tidak bisa melakukan penagihan atau penyebaran data di luar kontak emergensi. Karena aplikasi-aplikasi pinjol legal, sekali lagi, tidak ada izin akses permenson seperti kontak, log panggilan, SMS, dan galeri. Jadi teman-teman sudah pegang di situ. Lalu kalau teman-teman misalkan ke TikTok ataupun lari ke PT konsultan gitu kan, ataupun joki pinjol, mereka bilangnya, oh kakak ini pinjol semi legal, sini saya settingin, sini saya backup aplikasinya, ya biar pinjolnya nggak keluar kondar. Ya iyalah, pinjolnya nggak keluar kondar, orang legal kok. Ngapain perlu setting-setting? Orang ini pinjolnya legal, berizin OJK gitu loh. Teman-teman paham di situ. Yang kedua adalah teman-teman, ada juga penawaran. Nanti kalau sudah ikut saya, nanti dapat pengurangan resiko aplikasi. Jadi teman-teman harus paham mana legal, mana ilegal. Terkecuali teman-teman punya aplikasinya ini pinjol ilegal. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali kalau pinjol-pinjol ilegal. Tapi kalau teman-teman punya pinjol legal, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir desa yang sebar data. Nggak usah khawatir desa itu melakukan penagihan di luar kontak emergensi.
nggak usah khawatir. Tapi kalau ada pinjol-pinjol legal melakukan penagihan di luar kontak emergensi, teman-teman wajib laporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi seperti itu. Dan juga teman-teman harus tahu yang namanya persoalan utang piutang, apalagi utang pinjol bro, itu nggak ada yang aman. Kenapa nggak ada yang aman? Yang pertama, Anda input data ataupun upload dokumen di dalam aplikasi pinjaman online. Tentu itu Anda menggunakan data nyata ataupun data real. KTP Anda upload, registrasi menggunakan nomor HP pribadi Anda. Semuanya Anda isi dengan cara yang data nyata, data real. Tidak ada yang kata aman. Terkecuali joki bilang, terkecuali ada joki yang mengatakan, sini kak saya bantu galbay biar aman. Tiba-tiba Anda disuruh ajuin pinjol sebanyak-banyaknya. Lalu Anda dibuat yakin, tenang kakak ini mah aplikasinya aman, nanti saya bantu settingin. Ya iyalah aman. Kenapa? Karena bukan pakai data KTP-nya joki, melainkan data KTP Anda. Makanya joki aman-aman aja, tidak kena diteror. Karena apa? Ia melakukan pengajuannya itu menggunakan data nyata Anda. Jadi Anda sebesar apapun jumlah nominalnya pada aplikasi pinjaman online tidak ada istilah aman. Semua ada resiko, semua ada konsekuensi, semua ada pahit dan manisnya. Tetapi kalau kita lihat dari segi aplikasi, Anda harus garis bawahi. Kalau kita melihat dari segi aplikasi, pinjol legal aman-aman saja. Aman dari penyadapan. Nggak perlu kalian setting-setting yang aneh-aneh. Cukup Anda lakukan uninstall aja. Itu sudah aman bro. Untuk desa lapangannya gimana bang? Untuk desa lapangannya ini tidak bisa dipastikan bahwa pinjolnya ada desa lapangan, bahwa pinjolnya datang mulu, tidak bisa. Pada intinya adalah kalau Anda punya aplikasi pinjaman online legal OJK, resikonya Anda tidak bisa melakukan pinjaman lagi, atau datanya masuk slik OJK, atau teman-teman ditagih terus-menerus, atau teman-teman didatengin ke rumah. Udah resikonya itu. Tidak ada satupun orang yang bisa mencegah penagihan ke rumah Anda. Itu pun kalau desanya legal, kecuali desanya ilegal, baru kalian bisa cegah. Karena apa? Karena DC pinjol ataupun debt collector yang resmi, mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang bisa mencegahnya. Itu pun kalau legal ya bro, mereka orang legal. Orang yang sudah memiliki sertifikat. Orang yang sudah mengikuti aturan penagihan. Jadi seperti itu. Nggak ada satupun orang yang bisa melakukan, menghentikan penagihan-penagihan pinjol. Terkecuali Anda SIM card-nya Anda cabut. Terkecuali akun WhatsApp kalian nonaktifkan. Atau kalian uninstall, lalu ganti akun WhatsApp yang baru. Tentu itu aman. Kenapa? Nanti DC pinjol nggak akan bisa menghubungi Anda lagi. Cuman dua cara itu yang bisa kalian lakukan. Bagi teman-teman di sini yang menyukai channel YouTube dari Tulus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Agar setiap gua upload video terbaru, teman-teman tidak lagi ketinggalan informasi terupdate-nya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini punya aplikasi pinjaman online, bila Anda mampu bayar, silakan Anda bayar pokoknya. Kalau Anda sudah nggak mampu bayar pada aplikasi pinjaman online, sudah nggak punya kerjaan, duit pas-pasan, pokoknya sudah rungket banget. Jangan kalian paksakan untuk melakukan pembayaran. Kalian jangan sampai melakukan gali lubang tutup lubang. Jangan pernah kalian ikutin cara-cara sesat seperti kayak joki pinjol. Kakak nanti kita bantu untuk galbay di pinjol ilegal, nanti hasilnya untuk bayar pinjol legal. Ingat, itu cara yang sesat. Anda dijerumuskan lagi. Jadi kalau Anda sudah nggak mampu bayar, udah diem aja. Nggak usah mikirin kemana-mana, nggak usah lakukan apa-apa, diem aja, kumpulin duit sebanyak-banyaknya, kerjanya juga yang rajin, agar teman-teman masa depannya tidak rungkat cuman gara-gara utang pinjaman online.
Yang mau join ke dalam grup Telegram Terus Pinjol, silakan saja kirim pesan melalui email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP Terus Pinjol, bisa langsung konsultasi telepon dengan saya. Silakan saja kirim pesan melalui email resmi yang ada di dalam deskripsi ataupun bio channel YouTube Terus Pinjol. Mungkin itu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.